terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, olahraga lari kini sedang digandrungi oleh banyak orang, termasuk anak muda. Olahraga ini diyakini memiliki banyak manfaat. Namun dalam beberapa kejadian kita melihat ada kasus pelari yang secara tiba-tiba jatuh terkapar dan mengalami keadaan darurat. Sebenarnya bantuan hidup dasar seperti apa yang kita berikan kepada korban dan apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas lari. Hal ini kita akan bahas bersama dengan narasumber Kompas TV yang sudah hadir bersama-sama kita. Ini ada Dr. Kemal Putra, spesialis anestesiologi yang juga merupakan dokter praktisi kesehatan di Rumah Sakit Primaya Hertasming. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Sehat. Baik. Dok, kalau kita lihat sekarang nih kan tahun 2000 dari pertengahan tahun 2023 sampai sekarang 2024 sudah banyak event-event lari, bahkan ada half marathon, terus juga ada pramarathon seperti itu yang ada di Kota Makassar. Dari sisi kesehatan atau dari pandangan dokter sendiri, ini fenomena ini seperti apa? Ya, yang saya lihat 2 tahun terakhir di Makassar ini, saya kan masuk Makassar itu 2021. Saya dari 2020 sudah mulai latihan lari sendiri, terus 2021 masuk sini ya masih agak sepi sih sebenarnya. Pas 2 tahun terakhir ini yang benar-benar ramai kita lihat di daerah Petarani, apalagi di daerah Tanjung, itu sangat ramai tiap hari, bahkan sampai malam juga, apalagi weekend ya. Kalau untuk lari itu sebenarnya dia memerlukan olahraga kardio, ya yang pasti menyehatkan ya Mas, menyehatkan untuk jantung. Jadi resiko terjadinya penyakit jantung pasti akan lebih rendah ya, kayak begitu. Kalau untuk lari sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat nih fenomena saat ini, sebenarnya kalau dari sisi kesehatan, apa saja nih manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga lari ini? Kalau untuk dari sisi kesehatan lari itu ya, pertama pasti fitness kebugaran pasti ya. Terus endurance, daya tahan tubuh pasti. Terus dampak yang lainnya pasti untuk jantung kita ya. Karena pola makan kita, terus makanan-makanan yang kita makan pasti akan mengandung lemak-lemak yang berisiko untuk menyumbat pembuluh darah. Apalagi kalau sudah menyumbat pembuluh darah di jantung, risiko terjadi CAD, coronary artery disease, atau penyakit pembuluh darah di koroner jantung, yang kalau misalnya dia menyumbat, jantung akan mati dan terjadi kematian, bisa menjadi kematian ya. Yang kalau orang awam biasanya bilang serangan jantung ya, ya dengan kayak begitu Mas. Oke. Berarti ini olahraga lari ini tidak diperuntukkan untuk semua orang ya? Maksudnya dengan beberapa kondisi tertentu olahraga lari ini sangat tidak disarankan sama beberapa orang. Ada nggak sih misalnya dokter klasifikasi orang seperti apa nih yang seharusnya disarankan untuk bisa melakukan olahraga lari? Sebenarnya kalau untuk klasifikasi, kalau orang sehat dari muda, usia muda, anak-anak bahkan biasanya yang sudah bisa lari, kadang-kadang yang saya lihat orang tua sudah ajak lari. Bahkan makin kesini tren lari kan makin banyak peminatnya. Bahkan orang tua lansia, tapi ya porsinya pasti dibedakan ya, jangan sampai dibilang lansia di atas 50 tahun itu lari half marathon atau maraton. Tapi ada sih beberapa, tapi mungkin mereka memang sudah atlet dari muda ya. Kalau yang mau lari dari usia yang sudah tua, mau coba lari ya pelan-pelan saja, dari mungkin jalan santai dulu atau apa. Tidak ada batasan sih Mas, kecuali memang dia dari ada kelainan bawaan lahir, misal kelainan congenital heart disease, atau dia ada penyakit yang lain-lain yang dapat menyebabkan, kalau dia terlalu capek, menyebabkan bisa bermasalah di pernafasan dan di jantung orang tersebut ya. Kalau untuk saya keseluruhan sih tidak ada ya Mas. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi nih, misalnya itu kan tadi kalau kita klasifikasikan berdasarkan orangnya. Tapi kalau misalnya lari ini sebenarnya durasinya ini idealnya berapa menit atau berapa jam sepertinya ini kalau dari sisi kesehatan, Dok? Ya. Yang
saya tahu dan yang saya baca-baca biasanya itu memang disarankan memang kalau kita olahraga ya, olahraga apapun, terutama lari ya 30 menit ya, exercise buat aerobic exercise 30 menit cukup satu hari. Ya, jadi fitnessnya dapat, endurance-nya dapat, semua untuk kesehatan malah baik. Namun terkadang memang kalau ada teman-teman yang terlalu semangat ya biasanya apalagi pas event race-nya itu dia larinya melebihi latihannya. Jadi latihannya nggak seberapa tapi karena dia adrenalinnya meningkat pas waktu latihan, event tersebut, akhirnya dia melebihi kemampuannya, betul ya, kapasitas latihannya. Sehingga biasanya memang waktu ada pas di event itu biasanya yang anak-anak muda usia 20-an dia kayak pingsan atau sesak nafas karena dia terlalu pacu jantungnya kan. Kalau kita kan teman-teman kan kalau pelari sekarang punya smartwatch ya, jadi dia bisa pantau heart rate-nya. Jadi kalau heart rate yang di atas 180 itu sudah tidak disarankan ya. Oke. Detak jantung ya, detak berarti. Jantung benar ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalau tidak pakai smartwatch nih, untuk bisa mendeteksi detak jantung ini sudah melebihi ambang normal, tapi secara alamiah gitu, ada benar, tidak ya. sih? Secara klinis ya, kalau dibilang klinis. secara klinis ya. Kalau orang kan makin banyak latihannya itu dia makin, misalnya Mas lebih banyak latihan daripada saya. Mas larinya 1 kilo 5 menit, saya 7 kilo, Mas nggak ngos-ngosan, saya ngos-ngosan kan. Jadi tiap orang beda-beda tergantung kapasitas latihannya dia. Tapi kalau untuk mau lihat kapan sih kita harus berhenti atau mengurangi kecepatan atau harus istirahat ya, pasti kita akan lebih banyak laju nafas kita, terus jantung berdebar-debar. Pasti kalau udah terlalu dipaksa, sehingga oksigen di otak itu akan berkurang, pasti ada blank atau bahkan bisa pingsan mendadak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ngos-ngosan, sudah nafasnya udah cepat itu dikurangi pace-nya kecepatannya atau bahkan istirahat. Disarankan kayak gitu. Oke. Jadi ini kecepatan lari dan juga ini hanya kita saja ya yang tahu bagaimana sebenarnya batas tubuh ini bisa lari sejauh berapa jauh dan juga seberapa lama ya. Hanya kita yang tahu, dan juga kita tergantung latihan kita, tergantung latihan kita juga dalam menghadapi event tersebut. Baik Dok, kita akan kembali, dan juga saudara ada event nih yang kemarin terjadi di Kota Makassar dan juga pelarinya sampai terkapar jatuh pingsan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa sebenarnya latihan dasar hidup apa yang harus diberikan kepada orang tersebut, dokter? Dan juga pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Sosial. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi.
Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Ya saudara, kembali bersama saya Gufran Lamataha di Sapa Sosial, masih bersama dengan Dr. Kemal Putra, spesialis anestesiologi dari Rumah Sakit Primaya Hertasning. Dokter, kalau kita kembali lagi mengulik fenomena lari yang ada di Kota Makassar. Beberapa bulan yang lalu ini kan ada event besar di Kota Makassar. Bulan ini ya, Juni. Bulan Juni ya, ini nanti ada event lari lagi dan sempat viral tuh di media sosial tentang pesertanya yang baru berapa kilo gitu larinya, terus kilometer kemudian kelima kayaknya Mas. terkapar jatuh pingsan. Nah itu dokter, sebenarnya apa sih yang terjadi dari sisi medis, itu pandangannya seperti apa dokter? Iya, kalau nggak salah itu saya juga ikut eventnya ya Mas. Itu salah satu event terbesar di Makassar. Memang pesertanya kalau nggak salah itu sampai 7.000 ya. Tiap tahun memang makin bertambah. Jadi yang sudah saya amati, saya pelajari di beberapa jurnal yang saya baca, memang untuk kejadian terkapar atau sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak itu di event lari itu sangat kecil hitungannya. Kalau dibandingkan itu 1 banding 220.000 sampai 300.000 peserta. Jadi kalau mau dibilang itu sangat kecil, karena memang komunitas lari, seorang pelari itu yang rutin berlari itu pasti fitness levelnya atau kesehatannya pasti lebih bagus dibandingkan komunitas yang tidak melakukan olahraga Dan yang saya tahu itu almarhum itu kalau dilihat dari itunya memang pelari, bukan, kan sekarang banyak yang FOMO ya, jadi artinya baru 1 bulan lari terus langsung ikut event lari, apalagi di Makassarnya yang kita lihat hampir tiap minggu ada event lari 5 Berarti kilo. kejadian itu bahasa awamnya itu serangan jantung ya? Serangan jantung ya Mas, benar Mas, serangan jantung. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar serangan jantung ya. Jadi memang angka kejadian serangan jantung pada event lari itu tergolong kecil ya, dibilang kecil ya. Namun ada baiknya kalau masyarakat yang witness, yang melihat kejadian tersebut langsung menolongnya, bukan cuma sekedar kasih pinggir misalkan dia terkaparnya di pinggir jalan, dikasih ke daerah yang lebih aman, yang tidak ada kendaraan, tapi lebih bagus kalau dia lakukan suatu tindakan kayak gitu Mas. Ya. Tindakan sebaiknya nih sebagai orang awam ketika melihat peserta lari dan tidak tahu harus ngapain gitu. Sebenarnya tindakan yang benar secara medis itu apa yang harus dilakukan, Dok? Kalau dia memang pada kasus ini memang mungkin kemungkinan dibilang cardiac arrest ya, atau henti jantung. Henti jantung ya, ada yang kita bilang bantuan hidup dasar atau basic life support. Jadi apa itu basic life support? Jadi skill atau kemampuan yang dimiliki oleh bukan medis saja, masyarakat awam, masyarakat umum pada pasien yang henti nafas atau henti jantung untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadinya upaya kita ya, kayak begitu. Teknik-teknik apa saja tuh Dok yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam? Jadi memang kita harus tahu dulu, kita lakukan pijat jantung itu jangan sampai pasien cuma pingsan aja. Karena kalau kita pijat pasti, kalau DP yang aja pasti bisa, karena resikonya bisa nyeri daerah dada kan dengan kita pijat itu. Berarti harus diidentifikasi ya, dulu benar, kita harus tahu dulu. Jadi memang memang ada program yang kita latih masyarakat awam untuk mengenali bantuan hidup dasar ini. Jadi pertama kita harus tahu apa itu kapan itu pasien dibilang cardiac arrest atau henti jantung atau henti nafas. Jadi kita harus tahu. Jadi kita paling mudah kita cek nadinya. Jadi kalau misalnya ada pasien atau masyarakat yang pelari yang pingsan di pinggir jalan, ya kita cek nadinya, nadi di lehernya. Nanti kita harus dilatih, memang sih harus tahu nadi di leher. Kalau tidak ada, terus kita cek nafasnya tidak ada. Langkah kedua, kita panggil call for help, panggil bantuan yang ada ya. Jangan sampai sendiri. Nah sudah panggil bantuan, teman yang lain memanggil ambulans atau tenaga medis yang ada. Nah, terus langkah ketiganya kita lakukan segera pijat jantung. Kalau dalam hal ini, dalam hal pelari, kan komponennya itu bisa kita lakukan pijat jantung dan berikan bantuan nafas. Kalau di pinggir jalan sebaiknya kita lakukan pijat jantung saja, ya. CPR only namanya, CPR ya.
kayak di film-film Korea ya. Itu seperti apa tuh pijat jantung itu, dokter? Pijat jantung itu dilakukan pada pasien-pasien yang henti nafas atau henti jantung, dilakukan di daerah dada, di tengah dada. Di tengah dada, terus dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kita menggunakan punggung dari telapak tangan, kita kepal tegak lurus. Nanti sebaiknya memang harus ada boneka cobanya sih Mas. Terus dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi masyarakat kita bisa latih nih Mas. Kita bisa latih dengan sesi 30 menit sampai 1 jam, insya Allah masyarakat bisa menguasai. Jangan sampai bukan dilari aja. Ini sebenarnya untuk awam, untuk semua masyarakat umum. Jangan sampai keluarga kita yang satu rumah serangan jantung, terus atau tetangga kita, atau di pinggir jalan kita lagi naik mobil atau naik motor ada yang kecelakaan atau ada yang pingsan, kita harus bisa kuasai ya. Kalau di negara maju atau negara tetangga mungkin sudah masuk dalam hal yang biasa, sudah punya sertifikat atau pelatihan. Di Indonesia juga sudah mulai kok, sudah banyak ya. Mungkin harus lebih banyak lagi untuk pelatihan-pelatihan ini. Berarti memang cukup penting juga ya untuk melakukan CPR atau pijat jantung itu. Boleh dikata ini berarti 2 kali dalam sedetik ya. Kalau kita bagi misalnya 120 per menit, itu berarti bisa 2 kali per detik. Iya. Berarti seberapa penting sih dok kita melakukan CPR ini atau langsung ngantarnya ke rumah sakit? Pertolongan mana nih yang harus kita lakukan dan mana yang kita harus dahulukan? Nah yang tadi saya bilang Mas, jadi kita harus identifikasi dulu kalau memang dia henti jantung. Soalnya kalau jantung berhenti itu maksimal kita makin lama kita delay jantungnya berhenti itu, maka kemungkinan angka kehidupannya makin rendah, angka mortalitasnya, angka kematian makin tinggi. Jadi 4 sampai 6 menit pertama itu hal yang vital. Waktu yang vital. Jadi kalau kita diamkan jantung berhenti, jadi pas kita sampai ke rumah sakit nggak mungkin 5 menit kan, bisa sampai setengah jam mungkin. Kalau misal dari rumah, kecuali tetangganya sama rumah sakit ya. Jadi kita identifikasi tidak ada itu, segera lakukan as soon as possible kita lakukan pijat jantung. Sambil minta bantuan ambulans ya. Iya. Kalau bisa. Ada beberapa pengalaman saya pribadi, tetangga saya, walaupun memang sangat kecil kemungkinan untuk kembali berdetak lagi, setidaknya kita lakukan upaya yang terbaik ya, sambil kita pijat, sambil bawa ke rumah sakit terdekat. Gitu. Tapi kan untuk melakukan tindakan yang tepat kita perlu melakukan identifikasi yang tepat nih dok. Benar. Tadi kan kalau salah satunya ialah kalau henti jantung. Kita sudah tahu misalnya kita harus cek nadi di leher dan lainnya. Kalau pingsan, ini ciri-cirinya seperti apa? Identifikasinya seperti apa? Kalau pingsan ya pasti dia masih bisa bernapas ya kalau orang pingsan. Cuma kan kalau fungsi vital manusia itu ada kesadaran, terus ada pernafasan, ada jantung, tekanan darah, nadi. Jadi hal-hal vital itu yang dua pertama itu jantung dan nafas itu yang bisa dikatakan dia henti nafas, henti jantung itu cardiac arrest. Tapi kalau dia pingsan, dia mungkin kesadarannya aja yang turun Mas. Kesadarannya turun. Tapi masih bisa bernapas. Jadi kita identifikasi, kita dengar suara jantung lewat telinga kita di dadanya, atau tekan cek di nadi di leher, atau tangan kita rasakan hembusan nafasnya, dia masih bisa ya. Oke. Berarti memang selain bisa melakukan identifikasi, tentu ini bagi pelari. Tadi kan bagi untuk orang awam yang lihat pelari kemudian terkapar di saat lari, ini bagi pelarinya sendiri pasti harus ada hal-hal yang dipersiapkan secara fisik. Minimal nih dok, kalau misalnya kita ada event lari misalnya half marathon, jauh-jauh hari ini kan kita harus sudah bisa melatih fisik seperti itu, atau exercise. Seberapa jauh-jauh hari sih kita mempersiapkan diri dok? Yang saya tahu biasanya kalau half marathon itu cukup 2-3 bulan ya. Kalau event marathon itu 4-6 bulan biasanya. Jadi memang sekarang runner sekarang memang sudah sampai mereka walaupun bukan pekerjaan utamanya pelari, namun mereka sampai pakai coach sekarang kan. Sampai pakai pelatih profesional ya untuk bisa menghadapi race marathon ini. Baik, dokter, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya di Sapa Sulsel. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda.
pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Dr. Kemal Putra, seorang praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning. Dan juga kita masih bahas nih dokter soal bantuan hidup dasar bagi pelari. Kalau kita tadi bahas mengenai apa-apa saja yang harus diberikan kepada pelari ketika terkapar pingsan seperti itu, bantuan pertolongan seperti apa. Nah, misalnya kalau kita sekarang bahas soal hal-hal yang harus dipersiapkan bagi pelari pemula, mungkin dokter bisa kasih pandangan dari sisi medis, ini persiapan apa saja yang harus dilakukan dokter? Benar ya. Ya kalau kita benar-benar baru mau mulai lari, yang pertama pasti mulai awal pelan-pelan aja, maksudnya jangan sampai semangatnya yang terlalu besar tapi ternyata tubuh belum beradaptasi ya. Misalkan targetnya misalnya minggu pertama 1 kilo dulu lari dengan kecepatan misalkan 8 sampai 10 lah. Artinya 10 menit 1 kilo itu dicapai dalam waktu 10 menit ya, atau 12 menit biasanya begitu. Makin lama pasti target per minggu ada target-target yang perlu dicapai memang. Tapi kalau saya pribadi sih Mas, saya enggak terlalu target diri saya untuk cepat. Tapi kalau secara teori itu memang kita bisa naikkan target kita tiap minggu itu 10 sampai 15% ya. Tiap minggu kita naikkan distance kita, jarak kita ya, benar ya. Ya. Selain meningkatkan jarak tiap minggu, dari sisi misalnya pola makan, pola tidur itu berpengaruh tidak, dok? Semua berkesinambungan sih kalau masalah itu. Kalau jadi kita olahraga, kalau olahraga tanpa ada istirahat, tanpa tidur, tanpa ada nutrisi sama aja. Jadi tiga itu memang harus seimbang Mas. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya saya mau lari habis subuh setengah 6 atau jam 6, saya harus cukup minimal 6-8 jam tidur. Jadi memang nggak boleh diganggu, harus istirahat, jangan sampai kita kurang tidur, nanti kalau pas kita lari malah sakit kan. Kita tujuan lari kan buat sehat. Jangan sampai kita mau olahraga malah jadi sakit ya, kayak gitu. Oke. Nah kalau pada saat larinya nih, tadi kan sebelum lari kita melakukan persiapan dari pola makan, pola tidur, dan juga aktivitasnya. Nah kalau pada saat lari, ini hal-hal apa yang harus kita perhatikan nih dokter pada saat kita lari supaya tetap prima hingga finish? Pergantian sepatu sih juga Mas, itu penting ya, sepatu. Jangan sampai, kan sekarang sepatu-sepatu lari itu dia punya usia tersendiri ya, jangan sampai dia sudah terlalu jauh dipakai, bisa bikin cedera otot-otot. Dan jangan emang latihan memang itu harus pelan-pelan, jangan sampai otot kaget dia bisa sampai cedera Mas ya. Oke. Nah kalau kita lihat fenomena sekarang nih kan, bagi pelari banyak nih di Hertasning, terus kemudian di CPI ya kalau di Kota Makassar itu kan jalanannya rata. Nah sebaiknya untuk meningkatkan keprimaan tubuh itu sebaiknya di jalan yang landai kah, atau memang jalanan yang bervariasi, misalnya naik turun, atau seperti apa dokter sebaiknya? Tergantung itu sih sebenarnya, tergantung tipe lari. Kan ada namanya yang lari di jalan ya, jalan biasa, terus ada trail running kayak gitu. Jadi kalau tanjakan itu pasti akan lebih memakai otot-otot yang lebih dibandingkan
jalanan yang datar ya. Jadi kalau untuk pelari yang awal mungkin sebaiknya memang menggunakan pilih jalanan yang rata aja ya. Soalnya otot-ototnya belum terlalu kuat, belum terlalu terlatih. Terus kalau seiring waktu otot-otot terlatih, dia akan untuk tanjakan atau yang lebih trail lagi itu untuk mengurangi cederanya Mas, kayak gitu ya. Sama juga disarankan memang adanya latihan strength training, jadi kekuatan otot dilatih juga, misalkan dalam 1 minggu itu lari 2-3 kali, 1 kali strength training sama fleksibilitas juga. Jadi ada latihan-latihan tersebut untuk meningkatkan performa sama mengurangi terjadi cedera. Oke. Baik dokter, ini kan Dokter Kemal Putra ini praktisi kesehatan, juga dokter di Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning. Pernah tidak menangani kasus orang datang di rumah sakit gara-gara tepar atau pingsan pada saat lari di Rumah Sakit Hospital Hertasning? Kita Primaya Hospital Hertasning memang sudah beberapa kali sebagai partnership ya, partnership event-event lari di Makassar ya. Waktu itu ada di Goaran waktu bulan apa ya, awal tahun kalau tidak salah. Ada satu peserta yang kita bawa pakai ambulans ke IGD kami, ke Primaya Hospital Hertasning ya. Itu pasien masih pasien muda, dia dengan sesak nafas. Ya, kalau yang saya lihat sih, yang tadi saya bilang dari awal ya, rata-rata pelari yang anak muda yang umur 20-an, dia kapasitas latihan dibandingkan pada saat event larinya itu terlalu, adrenalinnya yang terlalu main. Jadi jadi kurang, tubuh belum siap dengan kecepatan yang waktu dia event tersebut Mas. Jadi memang kalau adrenalin yang bermain itu pasti melebihi kapasitas kita, tapi ternyata karena jaraknya lumayan jauh, jadi akhirnya terkapar ya, sesak nafas ya. Nah bagaimana tuh dokter, kalau kita lari kan tidak bawa BPJS dan juga tidak membawa asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Misalnya kalau lari terus pingsan itu Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning itu sudah cover BPJS atau seperti apa fasilitas pelayanannya? Kalau untuk Primaya Hertasning itu kan baru berdiri ya tahun ini ya. Kami terima pasien itu mulai Desember 2023, terus launchingnya itu Januari 2024 ya. Terus untuk informasi juga Primaya Hertasning ini cabang ke 15 dari 16 hospital Primaya Group. Terus namun saat ini belum bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan ya. Ya, nah, memang pasien-pasien banyak sih yang sudah datang ke rumah sakit menanyakan apakah sudah kerjasama. Namun kita tim manajemen sudah mengajukan pengajuan untuk bekerja sama. Harapan kami ya secepatnya Primaya Hospital Hertasning bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya, agar masyarakat, semua lapisan masyarakat terlayani ya. Untuk sekarang sih pasien lumayan sudah lumayan ya. Dari IGD, perawatan, poli sampai kamar operasi juga yang kami bius juga tiap minggu ada ya, kayak gitu. Baik dokter, terakhir nih mungkin tips kepada pelari dan juga pemirsa yang ada di luar sana, imbauan kepada mereka apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan terkait tema kita ini, bantuan hidup dasar bagi pelari. Silakan dokter, singkat aja. Ya, kalau untuk teman-teman pelari sebaiknya sebelum ada event-event, terutama event lari, sebaiknya menguasai dulu bantuan hidup dasar. Jangan sampai ada teman di samping kita yang pingsan atau terkapar ataupun henti jantung. Kita hanya bisa melihat. Kalau kita menguasai ilmu tersebut, kita bisa bantu teman kita yang terkapar tersebut, sehingga tingkat angka kehidupannya bisa lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak menguasainya. Jadi penting sekali ya bantuan hidup dasar bagi pelari ini untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang ya. Sangat penting ya. Baik, terima kasih Dokter Kemal Putra dan juga teman-teman dari Primaya Hospital Hertasning sudah hadir di tengah-tengah kita di Kompas TV, saudara, di Sapa Sulsel, dan saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.